Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, narasumber yang hadir bersama kami, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat YouTube CNN Indonesia dan nanti akan dijawab oleh narasumber. Saya ke Bang Alim sekarang. Dari tadi Siap. belum kita kasih kesempatan, Bang. Alim sama Silakan, Alim Bang. Mukhtar ini beda-beda tipis, jadi gue kaget juga. Silakan, Bang. Siap. Jadi sebenarnya Alimuddin. dari tadi kan kita nggak fokus pada tema yang kita pengen bahas ya. Tema kita ini kan soal anggaran atau investasi masa depan. Terus dari awal juga memang kita udah berbeda jalan berpikirnya karena memang udah abang semua prof juga berpikirnya bahwa ini sama dengan kampus, kami juga berpikirnya kan berbeda. Saya juga bukan bagian dari pemerintah gitu kan, tapi memang yang kita pelajari adalah ada beberapa hal yang memang cukup simpang siur juga informasinya gitu, karena kami juga nggak tahu sejauh mana sebenarnya terkait URI ini sudah disiapkan. Tapi memang yang saya pelajari adalah fokus utamanya bagaimana kemudian nanti badan ini didirikan untuk kemudian mengelola menjadi satu ekosistem yang nantinya fokus utamanya agar ada pendidikan yang itu bisa terintegrasi dari awal sampai akhir, agar ke depan pemimpin-pemimpin kita ini atau misalnya pejabat-pejabat negara ya kan itu punya integritas dalam mereka memimpin. Kayak tadi misalnya disebutin udah ikut retreat tapi ternyata ada 10 bupati wali kota yang tetap, itu kan masalahnya bukan di masalah retreatnya, tapi masalahnya adalah masalah di personalitinya. Makanya disiapkan satu lembaga, satu badan yang kemudian nanti fokus untuk mengembangkan itu. Nah, yang pengen kita garis bawahi kembali ke tema adalah, kan masalahnya pertanyaannya ini fokusnya ke investasi masa depan atau pemborosan anggaran. Kalau kita bicara pemborosan anggaran, maka anggaran mana yang sedang diboroskan? Karena sejauh ini misalnya yang dikhawatirkan oleh Selyos adalah nanti akan membangun 10 kampus, akan menghabiskan anggaran. Tapi kan itu tidak di tahun ini, artinya nggak ada yang dilanggar gitu loh. Nah, kalaupun misalnya itu menjadi sebuah isu, tentu menarik untuk dijadikan sebagai masukan kepada Mas Fad sebagai perwakilan dari pemerintah di sini gitu kan. Tapi kita jangan terlalu jauh dulu berpikir bahwa oh ini dalam misalnya 2 tahun nanti akan menghabiskan anggaran sekian. Anggarannya aja belum dibahas. Gimana cara kita bisa berpikir kalau itu kemudian menghabiskan anggaran? Karena itu saya berpikirnya adalah gimana caranya kita fokus pada cita-cita besarnya agar investasi SDM negara kita itu benar-benar baik. Termasuk juga nanti misalnya teman-teman sudah bikin kabinet bayangin misalnya kan membayangkan bayangan bukan bayangin ya kan bayangin dulu kabinetnya dan harapannya jangan cuma dibayangin kabinetnya tapi ke depan juga fokus juga masuk ke medan tempur, masuk ikut partai politik terus kemudian ikut tarung di pileg pemilu dan sebagainya dibuktikan di situ sehingga nanti masuk ke kabinet beneran gitu loh. Gimana mau masuk ke pileg kalau misalnya kita nggak masuk dalam URI ini, nanti kita nggak boleh katanya. Oh enggak begitu Tadi dong. katanya penyiapan Itu kan dari SDM. Iya. Nah, saya bisa DPR nggak dimasukin Mbak ke situ. Tira, Bang. saya bisa merespon Nggak begitu. pernyataan Fat tadi. Ada banyak hal yang penting yang perlu dicatat dan itu diterima oleh Fat. Tapi saya melihat ya itu, ini nggak tertib saja. Misalnya di Undang-Undang Perguruan Tinggi Fat, jelas tuh apa yang dinamakan dengan perguruan tinggi adalah universitas, institut, ya, akademi, sekolah tinggi, politeknik. Begitu dia menyebut perguruan tinggi adalah universitas dan kemudian pemerintah menempatkan nama lembaga ini universitas, dia bertentangan dengan apa yang diceritakan di Undang-Undang Perguruan Tinggi, Fat. Itu sebabnya ketika melakukan sesuatu, pemerintah itu harus berdasarkan perencanaan. Tidak bisa sekali lagi tiba-tiba langsung dieksekusi. Saya berpikir dengan mengatakan bahwa memang masih ada simpang siur. Kok simpang siur dibela begitu ya? Dalam bernegara tidak boleh ada yang simpang siur. Maksudnya apa nih, Bang? Ya tadi kan bilang masih ada aturannya simpang siur, informasinya simpang siur. Nah, informasinya tapi, Bang, bukan ya, aturannya. Tapi makanya begitu informasinya saja simpang siur, dinyatakan ini baik. Itu cara berpikir macam apa begitu ya? Ya makanya kita jelaskan. Dengar dulu, segala sesuatu dalam bernegara nggak bisa main ujuk-ujuk tiba-tiba, harus dengan format yang jelas. Saya bisa pahami ini kedewasaan menerima ya, ada yang harus diperbaiki. Tapi perlu jadi catatan juga bagi presiden
bahwa tidak bisa semua hal yang ada di presiden itu di kepalanya dia eksekusi tiba-tiba. Sekarang semua Komisi 10 misalnya bertanya, kok tiba-tiba kami tidak diajak ngomong, sudah jadi aja barangnya baru bicara. Tadi kan logikanya mengatakan kerugian apa? Loh, orang sedang menganalisa dalam format keuangan negara. Kerugian keuangan negara masa depan itu namanya kerugian potensial. Tadi kata Bang Ngabalin kan ini badan, jadi tidak perlu Ya, pemerintah. jadi begini. Nah, maksudnya tadi saya Bang, tunggu selesai kita bicara. Kalau pakai anggaran presiden, coba bayangkan, ini badan akan bekerja besar. Kalau anggaran yang sudah ada atau yang akan ada dialihkan ke kerja-kerja begini, presiden mau kerja apa? Beban anggaran yang harusnya ke kerja Bakom dan lain-lain itu akan teralihkan. Tidak masuk akal, makanya FAD menjelaskan ini akan membahasnya di APBN. APBN itu formatnya undang-undang, dua belah pihak. Oke. Nah, tunggu Bang, dua belah pihak yaitu DPR dan kemudian pemerintah. Kalau berkaitan dengan anggaran daerah atau daerah lain melibatkan DPD. 3. Tiba-tiba ketika bahas anggaran mereka diajak. Jangan karena ini koalisi tunggal lalu presiden tiba-tiba saja mengusulkan karena sudah selesai di parlemen. Nggak begitu cara kita bekerja bernegara. Oke. Bang Ferry. Makanya kalau tadi nyinggung kabinet bayangan itu format standar politik publik. Jadi jangan disamakan dengan kabinet yang masuk dan dibayar oleh negara. Oke. Jadi cara berpikir sudah harus dibenarkan gitu ya. Serius, berapa sih kemudian dibutuhkan jika ada 10 universitas dalam waktu 2 tahun ini? Memang pemerintah belum mengeluarkan angka ya, tapi bayangkan membangun satu kampus dengan infrastrukturnya itu besar sekali. Dan katakanlah 5 triliun satu universitas, 50 triliun. Dan Pak Purbaya sebetulnya sudah merespon juga ada kemungkinan diambil dari Kemenristek. Artinya akan ada trade-off dari segi anggaran. Salah besar kalau Artinya ini ada yang tidak dikorbankan untuk tentu kebijakan saja, yang ini. tentu saja. Hari ini pemerintah itu tercatat masih berhutang 5,7 triliun tukin dosen PNS yang belum dibayar. Dana riset Kemenristek itu hanya 0,2% dari PDB. Ada banyak anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan investasi SDM negara ini hari ini. Tapi itu kan tidak disalurkan, anggarannya tidak diprioritaskan. Dan pada saat yang sama dibuat 10 kampus. Ini kan tidak masuk akal. Nah, ketika 10 kampus ini dibangun ya dengan kondisi hari ini, tentu saja masyarakat berteriak. Ini kan tidak adil ya. Nah, itu kenapa menurut saya hari ini kita berdebat ya. Tapi elit di sana sudah bersepakat. 10 kampus siapa tendernya mungkin, siapa yang mengelola mungkin. Dan Pak Prabowo dalam prosesnya selalu tepat janji. KDMP dikelola militer betul. MBG dikelola polisi TNI betul kejadian. Ini juga bisa jadi akan kejadian 10 kampus ini dengan triliunan rupiah ini. Dan kondisi ini efeknya besar sekali untuk universitas. Sebagian universitas di Indonesia, PTS, PTN itu kekurangan mahasiswa. Ini belum lagi biaya kerjasama luar negeri yang tidak ada, pemotongan anggaran, pemangkasan yang luar biasa. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa ya, jangan sampai dipikir bahwa ini tidak ada dampaknya. Ini dampaknya besar sekali untuk pendidikan tinggi hari ini. Besar sekali ya. Bayangkan beasiswa itu hanya 15 triliun untuk seluruh Indonesia. Kalau 50 triliun ini diberikan untuk beasiswa, itu bahkan bisa mengcapture banyak 500-an ribu orang gitu ya. Dan bahkan saya pernah hitung untuk menggratiskan pendidikan tinggi, anggarannya juga tidak sampai 100 triliun. Kenapa ini tidak diprioritaskan? Makanya satu lagi saya ingin singgung juga, persoalan pendidikan Indonesia soal ketimpangan. Bagaimana mungkin dibangun 10 kampus ketika ribuan kampus lain itu bangunannya rusak, bahkan dosennya hanya gajinya ratusan ribu rupiah, ini kan tidak adil. Kenapa kita memberikan prioritas eksklusif bagi kampus-kampus seperti ini? Oke, jawabannya ini bukan kampus universitas sebagaimana yang kita imajinasikan. Tapi nanti akan berubah lagi, akan berubah lagi. Dan jangan lupa ya, ini curhatan dari kawan-kawan LAN. Mereka nggak terima sebetulnya LAN digabung. Meskipun itu adalah keputusan presiden ya.
Tapi lagi-lagi ini memang tidak masuk di akal. Sudah ada LAN, ada Lemhanas, tapi kemudian dibikin kampus pendidikan kebangsaan yang baru. Ini hanya proyek saja. Mas Fad, ingin merespon masalah ketimpangan itu. Ternyata masih banyak PR di dunia perguruan tinggi kita. Ya, kami perlu sampaikan bahwa tidak ada trade-off dan belum ada pernyataan apapun mengenai rencana anggaran, mengenai hal-hal yang teknis yang nanti pastinya akan dijelaskan oleh kementerian terkait. Tapi kami bisa pastikan bahwa tidak pernah ada yang disebut trade-off, dan saya kira justru di masa pemerintahan Bapak Prabowo anggaran Kementerian Dikti ini meningkat 61 triliun saat ini. Jadi saya kira faktanya menunjukkan demikian. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah pertama begini, kan hari ini juga kita melihat beberapa model ya, bagaimana perguruan tinggi atau sekolah tinggi itu didirikan. Misalnya Kementerian Pertahanan punya Unhan. Iya. Dasar hukum untuk Kementerian Pertahanan satu hal, tapi Unhan sebagai universitas pasti mengikuti undang-undang pendidikan tinggi. Di sana diikuti bagaimana jenjang karirnya, jenjang dosennya, dan lain sebagainya. Nah sama, dalam hal ini juga sama, cara berpikir atau cara melihatnya sama. Dia sebagai badan pengelola pendidikan kebangsaan, dia adalah badan. Nanti poinnya di situ, di badan. akan ada dasar hukum yang nanti juga akan dikemukakan secara publik, bahwa tadi misalnya kita berdebat soal brand name ya, misalnya kita pernah punya kantor komunikasi kepresidenan, KKK, tapi brand name-nya adalah Presidential Communication Office. Ini sesuatu yang saya kira lazim dan ada prakteknya gitu ya, bahwa beberapa lembaga atau beberapa badan punya sebutannya. Bisa berubah atau tidak ya kita tunggu. Saya kira proses sedang berjalan dan nanti keputusan resmi atau informasi resmi akan dikemukakan. Nah ini yang saya nggak setuju ya. Jadi kemudian, kita selalu melakukan trial and error. Kemudian yang berikutnya yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa tadi kan sudah ada prakteknya, dan ini sekolah kedinasan misalnya STAN di bawah Kementerian Keuangan atau IPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri, dia punya kekhasan. Meskipun mengikuti misalnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tetap ada kekhasan. Dan setelah ada nanti URI juga akan kemudian punya sekolah kedinasan kekhasan. itu semuanya juga tidak ada, semuanya akan digabung. Ya itu kan proses yang nanti visinya sebetulnya, visinya akan merapikan sekolah-sekolah kedinasan. Tapi kalau kemudian semuanya dilakukan serentak, ini kan sebuah proses transformasi itu harus dilakukan secara bertahap. Ini seperti holding begitu nggak sih? Nah ini yang saya khawatirkan, ada nanti Makanya dari Danantara, awal, ada namanya Badan Regulasi Makanya BUMN. holding seperti Danantara Makanya dari tadi begini, makanya dari tadi ketika kita waktu ditancapkan ini di head to head itu kan ada Universitas Republik Indonesia, Badan Pengelola Pendidikan, Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Jadi kalau kita masukkan ini dalam pembahasannya pada Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ya masuk pada poinnya adalah investasi sumber daya manusia. Bukan Bang, pertanyaannya apakah ini kemudian akan menjadi holding? Kita lihat Danantara bagaimana karena ada kan di bawah apakah ini tujuannya. nanti akan seperti itu? Semuanya akan membawahi? Ya nanti pada saatnya, karena sekolah kedinasan ini saat ini kalau kita lihat perkembangannya, kan sudah mulai ada banyak ketidakcocokan antara kebutuhan di lapangan, kemudian juga dengan model-model pendidikannya. Kemudian akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Nanti bahwa misalnya pada saat proses berjalannya transformasi ini dilakukan, sekolah-sekolah kedinasan ini akan kemudian ditransformasi menjadi sesuatu yang sifatnya lebih terintegrasi, misalnya seperti NISP itu di Prancis. Bisa jadi arahnya ke arah sana, tapi kami belum bisa mengatakan itu saat ini akan seperti itu, karena ini proses transformasi yang dilakukan secara bertahap. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ada visi untuk memperbaiki kepemimpinan nasional dalam rangka menciptakan future leaders. Nah visi itu kemudian diturunkan dalam langkah-langkah teknis yang sekarang sedang dilakukan. Ada kemudian ketidaksetujuan, ada opini yang lain dan lain sebagainya. Pemerintah mendengarkan itu dan semua proses dilakukan di dalam koridor yang semestinya dan berusaha tidak ada pelanggaran hukum. Boleh nggak saya bicara nih, Elvira? Baik, boleh. Usai jeda, tetap bersama kami. Elvira.